Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih bersama Kak Nur, luar biasa. Tadi sebelumnya kita mendengarkan bagaimana kisahnya Kak Nur gitu ya. Sosok wanita yang banyak berkorban untuk keluarganya yang sampai pada akhirnya sekarang sudah membuktikan bahwa keberkahan itu benaran nyata gitu ya. Bisa membangun bisnis di usia muda dengan membawahi berbagai pastinya banyak timnya gitu ya Kak, dan lain sebagainya. Kak Nur, eh, siapa sih sosok inspirasi yang menjadi motivasi untuk Kak Nur ini? Untuk motivasi pertama dari ibu ya. Jadi zamannya dulu SD, Nur tuh udah keliling tuh dari mungkin kalau dari Jakarta dari mana ke mana jauh banget kayak jualan sayur, pakai gendong rinjing tuh mama. Terus ya Nur selalu ikut gitu. Jadi emang ya nggak boleh menyerah. Jadi ketika Nur kayak gini tuh pengen banget ngebuat mama jangan capek lagi gitu. Itu sih Kak, kayak udah capek dari Nur kecil gitu. Jadi ketika Nur udah sampai Allah titipin rezeki kayak gini, nikmat kayak gini, pengen banget ngebuat mama jangan capek lagi. Orang tua gitu Kak. Sih Kak, kayak apa? Motivasi. Itu Jadi bikin apa? Dari lama. Cuman untuk yang di bisnis juga Nur sangat punya apa ya Kak? Contoh ya, untuk contoh dari Jack Ma dan Bob Sadino. Jadi kebetulan almarhum Bob Sadino Al-Fatihah. Beliau juga dari Lampung sama-sama dan beliau juga nggak sekolah gitu. Jadi tidak sekolah bukan berarti kamu tidak cerdas dan tidak sukses gitu. Jadi ya inna amalu biniat, semuanya niatnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Yang penting kamu jujur, amanah, dan bisa jaga apa perintah Allah, apa larangan Allah. Insya Allah Nur, kamu akan dimudahkan. Insya Allah, luar biasa. Insya Allah. Karena pembelajaran itu memang tidak hanya dari sekolah formal ya Kak Nur ya, tapi dari pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi Kak Nur ini kan berarti dari Lampung ke Jakarta. Di tahun berapa ya Jakarta? 2012. 2012 udah di Jakarta. Udah di Jakarta, merantau dulu tuh dari pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta jualan roti di Pademangan, masih ada teman-teman juga di sana. Oh iya, Masya Allah. Sampai akhirnya sekarang memutuskan untuk berbisnis. Berbisnis, iya. Nah, tapi siapa yang mengenalkan bisnis ini, Kak? Atau memang Kak Nur nih cari-cari ini relasi dan lain sebagainya, akhirnya ketemu orang ini atau gimana? Perjalanan sampai ketemu brand besar ini. Dulu dari Pademangan pindah ke Jakarta Timur, Kak, 2012. Kita pernah jualan dulu di kantin SMP. Kantin SMP ada kurang lebih 4 tahunan kayaknya Kak di sana. Hingga akhirnya Nur tuh tipe orang yang gak mau ngerumpi Kak sebenarnya sama ibu-ibu ya, mungkin karena ibu-ibunya belum ada kerjaan ya, jadi ya ngobrol-ngobrol. Nah Nur tuh kayak habis jualan, ih Nur mau ngerjain apa lagi ya gitu Kak, jadi searching deh di Shopee dulu, Masya Allah. Jadi Shopee itu perantara Allah untuk dapetin nemuin Jim Sani. Masya Allah. Berarti awalnya berarti nyari sendiri gitu Nyari ya? sendiri. Nah itu gimana sampai pada akhirnya menjadi owner ini prosesnya gimana Kak? Itu kan pasti kan pilihan kan Iya. 2028 distributor itu. Dulu di 2015 pas ngedalamin Jim Sani, bener-bener uang 1 juta tuh besar banget Kak. Besar banget, sampai susah. Kita suka belanja. Habis itu ya alhamdulillah, dan Nur tuh tipe yang emang sangat detail Kak. Detail itu kan tidak pelit ya, tapi kita benar-benar harus ngerinci. Kamu kalau misalnya mau sukses ya keuntungan kamu jangan dipakai untuk jajan, untuk beli minyak atau beli sabun. Jadi benar-benar ditabung dan keuntungan ini kamu beliin stok lagi gitu Kak. Jadi emang Nur tuh merih banget. Kalau kamu sekarang makan sayur kangkung sama tempe, udah jangan cari ayam gitu. Nanti kalau kamu udah punya untung banyak, boleh kamu makan ayam gitu. Jadi emang kayak Nur rasa kamu bisa deh, coba deh gitu. Itu sih kayak ngeyakinin diri sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah keuntungan sendiri Nur jadikan stok lagi gitu.
Masya Allah. Masya Allah. Memang sudah punya karakter manajemen yang luar biasa juga ya Kak Nur ya, sampai akhirnya sekarang mengelola bisnis lagi, bukan jualan lagi gitu, tapi Betul. mengelola bisnis. Itu kan pasti harus memerlukan sebuah inovatif yang tinggi gitu ya Kak, untuk memasarkan brand ini gitu ya, brand ini dengan berbagai persaingan yang sangat luar biasa sekali ya Kak Nur ya. Betul, Pasti kita Masya Allah. suka lihat ya, ada online shop dan lain sebagainya dengan banyak banget brand. Nah, cara Kak Nur nih untuk mengembangkan kreativitas untuk membuat terkenal lagi nih brand yang Kak Nur handling ini. Itu tadi Nur lagi ngembangin dari awal sampai sekarang. Kamu baik dulu aja sama orang. Urusan tidak baiknya orang itu bukan urusan kita. Jadi kamu baik dulu sama orang. Orang akan baik sama kita. Dan ketika orang itu nggak baik, ya udah biarin aja Nur gitu. Dan ya karena apa ya Kak, Nur juga dikenalnya ya jadi seperti ini. Jadi orang tuh kayak, oh mungkin ya Nur, orang sarjana sukses itu udah biasa gitu. Jadi kamu jangan minder ya. Gitu sih Kak. Jadi kayak ngerasa, ya bismillah deh bisa gitu. Jadi ya itu mungkin orang-orang juga ngeliat Nurnya gimana kan namanya orang ya Kak. Jadi ya penilaian orang ya Nggak dijadiin bikin down gitu ya, justru itu betul. yang besar ya, Tapi Kak. dulu tuh pernah Kak, kita down banget sampai Nur tuh ada 1 tahun nggak mau keluar rumah. Di pernikahan kedua tahun, namanya kita belum dapat momongan ya Kak, jadi ditanyain tuh sampai yang ngerasa, kok Nur ini kayak orang habis nyuri ya Kak, kayak, kok kamu belum sih gini-gini, namanya mulut orang kan. Cuman saking setiap hari, ya gimana, Nur juga punya hati gitu, jadinya down banget, nggak mau ngapa-ngapain di rumah, paling cuman sama orang tua yang di Lampung ya, karena keluarga suami juga pada di Jawa. Cuman alhamdulillahnya ya keluarga support, dan dari suami, dari mertua juga nggak pernah nyinggung ya masalah kamu harus punya anak ya gitu. Jadi tapi ada hikmahnya juga Kak, dari Nur ngedon nih 1 tahunan di kontrakan, itu yang ngedalamin Nur untuk ngedalamin bisnis dari situ. Jadi kayak ya udah online gitu, hingga akhirnya kamu nggak boleh ya nyakitin diri kamu sendiri gitu. Ada ustadz yang sampai sekarang tuh sangat jadi panutan. Pasti pada kenal Ustadz Hanan Ataki, dulu tahun 2015 lagi viral banget. Sampai beliau sekarang punya istri 2, Nur yang paling nangis. Nur yang paling nangis kayak, Ustadz 1 aja dong istrinya gitu. Karena secinta itu, karena kelembutan hati ya dari Ustadz Hanan Ataki benar-benar masuk banget. Nur dalamin hijrah. Pas dia seperti itu, Nur yang ngerasa sakit hati Kak. Jadi tapi Nur balik lagi, kamu nggak boleh benci sama ilmunya, boleh kok kecewa sama orangnya gitu. Jadi ya udah Nur dalemin dan jadiin motivasi, dan alhamdulillahnya Nur ambil hikmahnya dari situ. Nur bisa ngejalanin bisnis Jinsani lebih dalam tanpa gangguan orang lain di dalam rumah. Hingga akhirnya tahun 2018 Nur ada, gak tahu itu tiba-tiba kata Allah, kamu bisa ya ke Mekah gitu. Dan itu bener-bener kayak, hah, bisa ya gitu. Nah, hingga akhirnya tabungan Nur tuh ke BSI Kak untuk ngambil kayak panggilan hati aja. Nah habis itu gimana caranya untuk kita berangkat ya Mas gitu, kayak Mas kok Nur kok harus kayak ke Mekah gitu. Dan Masya Allahnya Kak, Minggu pagi bazar di Halim, karena kita juga sering bazar-bazar. Allahu Akbar, dari jam 6 sampai jam 12 dapat uang 12 juta. Masya Allah. Untuk ngelunasin biar kita berangkat bulan itu. Masya Allah, itu yang buat Nur kayak, ya Allah, Allah tuh maha baik banget itu. Apa sih Kak kuncinya? Amalannya mungkin selama ini yang Kakak terapkan sampai pada akhirnya mungkin sekarang bisa ditunjukkan keajaiban-keajaiban Allah itu beneran nyata adanya gitu ya, yang kita bisa lihat dari ceritanya Kak Nur. Kalau untuk tips sih nggak ada, cuman emang Nur selalu dalemin
sedekah ya Kak. Jadi ajaib banget sedekah itu, ketika kita nggak ada tapi orang tua mau atau orang tua perlu, ya udah uangnya buat orang tua. Dan ketika orang lain apa ya Kak butuh bantuan Nur ada, Nur bantu. Jadi kayak sedekah sama jangan pernah tinggal sholat. Jadi ketika kita tinggal sholat, kehidupan kita berantakan. Harus sholat sih Kak, itu tiang kita untuk bisa kuat. Dan Allah akan permudah orang-orang yang bisa ngejalanin perintah Allah. Ya kuncinya memang ketika kita semakin dekat sama Allah, memang rezeki itu beneran ada. Benar ada. Adanya ya Kak Nur. Masya Allah luar biasa. Dengan begitu perjalanan yang sangat luar biasa dengan cerita-ceritanya Kak Nur, kita nggak pernah nyangka ya sosok dari Kak Nur ini sangat luar biasa sekali gitu ya. Apa sih pelajaran dan hikmah yang akhirnya Kak Nur dapat di momen perjalanan yang perjuangan yang sebegitu luar biasanya sampai pada akhirnya sekarang mulai sedikit demi sedikit menikmati hasil dari kerja keras Kak Nur? Merasa kayak misalnya kita lagi dikasih nikmat kayak gini, pengen sama keluarga terus, apa-apa pengen sama keluarga gitu. Cuman nggak berarti Nur melupakan tim, merupakan reseller, enggak. Cuman lebih ingin banyak sama keluarga. Itu sih Kak. Dan setiap Nur sedih, gak pernah sama siapa-siapa, sama keluarga. Jadi kayak kebanyakan Allah kasih nikmat, kamu harus banyak sama keluargamu gitu. Nah itu kuncinya ya. Kak ridho ridho Orang tua Allah dan ada orang tua dan suami. Masya Allah. Luar biasa, itu kunci utamanya ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka pintu-pintu rezeki itu sangat terbuka lebar luar biasa. Dengan sampai pada akhirnya sekarang punya banyak tim yang dibawahi ya Kak Nur ya. Berarti sekarang udah ada berapa tim yang bersama Kak Nur nih? Untuk tim jualan iya, tim jualan kurang lebih untuk yang kurang lebih 100-an sih Kak. Cuman ya banyak yang ada yang level-levelnya gitu. Jadi ada yang levelnya aktif, tidak aktif kayak gitu. Gitu sih Kak. Masya Allah, seratusan orang yang akhirnya bertumbuh dengan diri Kak Nur gitu ya, untuk menggantungkan kehidupannya gitu ya dari sosok yang sangat luar biasa sekali ini ya. Pantesan kita bisa lihat nih pemirsa, ini produk Gyms Honey ini sangat terkenal, mungkin ada banyak 28 orang seperti Kak Nur yang punya banyak cerita luar biasa. Ini salah satunya Kak Nur ini punya sosok kehidupan yang sangat luar biasa yang menjadi pelajaran hebat untuk kita semua sebagai seorang perempuan. Nah ini apalagi kan perempuan ini kan notabene yang tadi Kak Nur sampaikan, hanya dianggap stigmanya itu di dapur gitu ya. Tapi kita akan bahas nih Kak Nur ya setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.